Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bi nasta'in wala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pada kesempatan malam yang berbahagia ini, Kacung Bagus Arya Anom akan mengetengahkan sebuah cerita yang berjudul Ipat-Ipat Sunan Gunung Jati. Ipat-Ipat Sunan Gunung Jati dalam serial Munculnya Baju Antakusuma. Sebelum melihat dan menyaksikan, jangan lupa untuk like, share, dan komennya, juga subscribe-nya, dan ikuti terus gabung tetap di channel KBA Channel Official, supaya Anda mengetahui tentang sejarah-sejarah baru yang Kacung Bagus Arya Anom ceritakan buat Anda. Jangan lupa simak dan hayati apa yang malam ini Kacung Bagus Arya Anom akan mengetengahkan sebuah cerita yang berjudul Ipat-Ipat Sunan Gunung Jati dalam serial Munculnya Baju Antakusuma. Setelah Sunan Jati tiba dan menetap di puncak Gunung Jati, maka Mahdum Bonang dan Mahdum Giri teringat akan pesan dan wasiat Syekh Maulana Sarapuddin, gurunya dahulu yang sudah wafat. Mahdum Bonang dan Mahdum Giri akhirnya mendatangi Sunan Jati dengan membawa para wali yang lain. Di antaranya yang ikut dalam rombongan ini adalah Mahdum Kalijaga, Mahdum Derajat, Pangeran Mahdum, Syekh Maulana Maghrib, dan Sultan Demak. Dalam perkumpulan itu Sunan Jati yang agung bermaksud untuk membicarakan dan membersihkan sebuah keris yang telah digunakan untuk menusuk kerbau yang dilakukan oleh seorang penjaga. Dalam pertemuan para wali itu, Pangeran Panjunan hadir, dan semua anak Sunan Jati pun ikut menghadiri pertemuan para wali di puncak Gunung Jati ini. Dan pada saat pertemuan besar itu, Sunan Jati Wekas berpesan kepada semua anak-anaknya hingga keturunannya, dan Sunan Jati juga mengeluarkan ipat-ipat yang sejati. Kelak semua saksikanlah, aku akan berwasiat untuk anak cucu selamanya. Hormati para leluhur, hormatilah orang tua, milikilah hati penuh kasih sayang, milikilah hati yang bersyukur, bersabarlah dalam ibadah, berlakulah rendah hati, peganglah sifat yang terpuji, jauhilah sifat yang buruk, milikilah pengetahuan yang baik, pendamlah nafsu amarah, jauhilah perdebatan ataupun perselisihan. Janganlah berburuk sangka terhadap suatu hal yang tidak yakin.
Janganlah berbuat dusta. Janganlah mengingkari janji. Jika ada bahaya harus dipastikan. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus mawas diri. Harus adil terhadap pengetahuan. Janganlah berbuat sesuatu yang tidak berfaedah. Hormatilah pusaka. Bersungguh-sungguhlah untuk menjadi mukmin yang sejati. Muliakanlah para tamu. Ceriakan ruat muka. Janganlah tenggelam dalam hawa nafsu. Haruslah selalu waspada. Jangan pernah memukul muka orang. Janganlah minum sebelum benar-benar haus. Janganlah makan sebelum betul-betul lapar. Janganlah tidur sebelum benar-benar mengantuk. Salatlah seumpama ujung pucuk anak panah. Puaslah bagaikan ikatan tali yang mengikat panah. Carilah rezeki yang halal. Jangan banyak mencari sesuatu. Jangan memperbanyak hidup yang tidak berguna. Perbanyaklah menangis. Tertawalah untuk melepaskan kepedihan. Mengumpulkan diri untuk menahan hawa nafsu. Jika sedih, campurlah dengan bahagia. Janganlah menyakiti hati. Permintaanku Raka, janganlah menyakiti hati orang mukmin. Selesai. Untuk itulah, wahai anak cucuku, aku memohon, jika ada anak cucuku, sekali lagi aku mohon, jika ada anak cucuku yang berbuat sakit hati terhadap orang-orang mukmin, wahai kelakku, aku pohonkan agar mereka dipendekkan umurnya. Janganlah mereka berumur panjang. Pada hari inilah ipat-ipatku agar didengar dan ditemukan oleh anak cucuku nanti. Maka barang siapa yang mengerti akan pemberitahuan wasiat ini, walaupun sudah tertinggal dan aku sudah wafat, aku akan selalu menjaganya. Aku tanggung dan aku selalu melindungi. Semua para wali serentak berucap, amin ya Allah. Semoga engkau mengabulkan permohonan si Nuhun Jati. Pangeran Panjunan berkata, camkanlah semua ini dan hidupku sebagai tanggungannya. Wahai anak cucu Sunan Jati, hendaklah kalian semua menghormati wasiat dan ipat-ipat Sunan Jati. Tancapkan dan pakulah dalam hati anak cucu, agar yang lahir kemudian dapat mengetahuinya, agar semuanya bisa menepati dan menjalankan semua wasiat ini. Barang siapa anak cucu
dapat mengamalkan wasiat Sunan Gunung Jati ini, maka tentunya ia akan menjadi seorang wali. Hanya saja yang menjadi pegangan, janganlah kalian memaksakan diri terhadap ipat-ipat. Selesaikanlah sampai di situ, dan semua yang hadir membubarkan diri pulang ke tempat asal masing-masing. Selamatlah apa yang berguna dan bermanfaat bagi semua. Beberapa lama kemudian diceritakan bahwa pada saat membangun Masjid Agung Demak, mempunyai dugaan dan pengetahuan tentang arah kiblat. Sebagian berpendapat bahwa arah kiblat kurang miring ke utara. Sebagian lagi berpendapat bahwa arah kiblat kurang miring ke selatan. Dan sebagian lagi berpendapat bahwa arah kiblat sudah tepat. Sunan Bonang berkata, sebaiknya perselisihan arah kiblat ini kita hentikan dan nanti malam kita bersama-sama melakukan sholat hajat secara berbarengan. Dalam sholat hajat itu kita bersama memohon dapat melihat arah kiblat yang benar. Semua para wali sepakat dengan pendapat Sunan Bonang. Malam harinya mereka melakukan sholat hajat secara bersama, dan setelah sampai sholat hajat mereka dapat melihat Ka'bah. Setelah mereka bersama-sama melihat Ka'bah, bagaikan para wali berkata, bukankah kita semua sekarang ini sudah dapat melihat Ka'bah? Akan tetapi walaupun mereka semua sudah melihat Ka'bah, mereka masih saja terus berselisih paham dan terus bermusyawarah. Sebagaimana para wali masih saja menduga bahwa arah kiblat kurang miring ke arah selatan atau kurang miring ke arah utara. Akhirnya Sunan Kalijaga berkata, baiklah, biar saya menyelesaikan perselisihan ini. Maka Sunan Kalijaga maju menghadap ke arah selatan, berdiri tinggi ke langit, bagaikan dapat menyentuh matahari. Kedua tangannya dibentangkan dengan tangan kirinya meraba, kemudian memegang tongkat Masjid Agung Demak. Tangan kanannya secepatnya memegang tonggak Ka'bah hingga cepat ditarik lurus antara keduanya sampai betul-betul sudah sarah. Setelah sudah bertemu kelurusan arahnya, para wali semua merasa tentram dan lega. Semua sudah sepakat dengan melihat usaha yang dilakukan oleh Sunan Kalijaga. Maka segera Sunan Kalijaga selesai melepaskan pegangannya. Tangannya yang ada di Ka'bah sama sekali tidak bergoyang dan tidak roboh. Tidak ada yang sesuatu pun yang jatuh dari Ka'bah di Mekah. Tidak ada orang yang terkejut. Sunan Kalijaga mendapatkan tepuk tangan dari para rizalullah, para wali
bahwa amal Sunan Kalijaga sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada waktu subuh tiba, di tempat persinggahan terlihat ada sebuah baju antakusuma yang mengandung tanpa ada yang tahu dari mana datangnya baju antakusuma itu yang bergantung. Para wali bersepakat bahwa baju antakusuma itu memiliki kegunaan dan manfaat, dan yang membutuhkan terhadap kegunaan adalah Sunan Kalijaga. Karena orang yang dapat menggunakan baju antakusuma itu adalah orang yang sudah meninggal dunia. Maka barang siapa yang sudah mampu meninggalkan dunia, maka ia sudah layak menggunakan baju antakusuma. Terlebih Sunan Kalijaga itu seorang wali. Karena Sunan Kalijaga sudah kuat dan selesai membanting raga, hasil dari membanting raga agar diterima taubatnya itu mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala yang berupa baju antakusuma sebagai pemberian dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala kepada Sunan Kalijaga. Setelah para wali selesai membangun Masjid Agung Demak, selang 1 tahun kemudian para wali secara bersama-sama membangun Masjid Agung Pakungwati. Itulah kisah yang berjudul Ipat-Ipat Sunan Gunung Jati dalam serial munculnya baju antakusuma. Bila ada salah kata maupun lisan ucapan Kacung Bagus Arya Anom, mohon maaf 1000 maaf, mohon ampura 1000 ampura, karena Kacung Bagus Arya Anom cuma manusia biasa. Tempatnya salah dan dosa, bahkan cuma bisa berencana. Adapun kebenarannya, kita pasrahkan semuanya kepada Gusti Allah Subhanahu wa taala. Salam rahayu, salam hangat, salam bahagia tanpa batas. Satu rasa, satu jiwa, satu kehendak, satu tujuan. Lepaskan ragamu, kendalikan sukmamu. Semoga yang menyimak cerita ini dari Kacung Bagus Arya Anom semoga mendapatkan rezeki yang deras tanpa batas. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.